Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, sesuai dengan janji kita di video sebelumnya, dimana kita akan buat part kedua yang membahas khusus untuk karakter dari Electro yang hadir di Spider-Man No Way Home. Ada banyak sekali misteri-misteri yang masih belum terpecahkan sejauh ini terkait dengan perubahan warna dari karakter Electro ini guys. Kalau di versi universe-nya di Amazing Spider-Man, kita tahu sendiri kalau Electro-nya ini berwarna kebiru-biruan dan justru seperti mutant. Tapi entah mengapa di Spider-Man No Way Home ini Electro-nya berubah drastis, justru berbentuk manusia sempurna dengan kostum yang sangat kita kenal. Karena komik suit dari Electro di versi Spider-Man No Way Home ini sangat persis sekali dengan suit yang digunakan oleh Ivan Vanko yang merupakan villain dari Iron Man yang kedua. Dan di tengah-tengah dari suit ini kita lihat sendiri dari TV spot terbaru di mana ternyata Electro di versi No Way Home ini menggunakan arc reactor yang persis seperti Tony Stark. Lagi-lagi ini apakah masih berhubungan dengan Tony Stark? Di mana-mana teknologi dari Tony Stark, jelas kita sebenarnya masih sedikit kurang nyaman ya dengan semua teknologi yang masih berhubungan dengan seorang Tony Stark. Mau tidak mau, kalau kita melihat dari TV spot ini, memang arc reaktornya sangat mirip dengan yang digunakan oleh Tony Stark ataupun Ivan Vanko. Tapi terlepas dari semua itu, mari kita tidak usah memperdebatkan lagi tentang arc reactor ini karena memang sudah jelas bentuknya mirip, jadi masih berhubungan dengan kalau nggak Ivan Vanko atau berhubungan dengan Iron Man. Sekarang yang perlu kita jelaskan dan juga kita diskusikan bareng di kolom komentar adalah perubahan warna dari sosok Electro ini dari The Amazing Spider-Man dan juga ke Spider-Man No Way Home ini. Mengapa perubahan ini kok bisa signifikan seperti ini guys? Sejauh ini ada dua teori yang paling kuat dilontarkan oleh para fans, yaitu yang pertama, banyak yang menganggap kalau Electro ini bukan berasal dari universe-nya The Amazing Spider-Man, melainkan dari universe lain yang juga memiliki Spider-Man. Kemudian juga untuk teori yang kedua, banyak yang menganggap kalau Electro yang ada di No Way Home ini justru mengalami upgrade teknologi dan juga memiliki pola pikir yang lebih maju lagi dibanding dengan The Amazing Spider-Man, tapi memang berasal dari universe-nya Andrew Garfield. Nah, sejauh ini dua teori inilah yang paling kuat dilontarkan oleh para teman-teman semuanya. Jadi kita akan membahas dua teori ini secara menyeluruh. Mana sih teori yang paling kuat menurut kalian dan juga mana teori yang masuk akal menurut Daily Screen? Silahkan kita diskusikan bareng di kolom komentar di bawah. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas tuntas kemungkinan Electro yang ada di No Way Home. Let's go! Sebelum kita membahas dua teori keren tadi, sekarang mari kita terlebih dahulu menyegarkan ingatan kalian terkait karakter Electro yang ada di Amazing Spider-Man ini guys. Buat kalian semuanya yang belum tahu, dengan Electro yang hadir di Amazing Spider-Man yang kedua, dia ini memiliki nama asli yaitu Max Dillon yang merupakan insinyur listrik yang bekerja untuk Oscorp Industries yang tentu saja langsung bekerja dengan Harry Osborn. Dan awal mula mengapa ia menjadi Electro ini tentu saja karena sebuah kecelakaan kerja hingga membuat ia menjadi manusia listrik yang sangat mengerikan. Setelah kecelakaan tersebut, ia justru tidak meninggal tapi malah mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan dapat mengendalikan listrik di sekujur tubuhnya. Setelah kecelakaan di sini, ia menjadi jahat dalam hal tertentu dan kemudian berhadapan dengan Spider-Man yang hadir di Amazing Spider-Man. Dan tentu saja warna dari Electro di sini berwarna kebiru-biruan, tapi memang di Spider-Man No Way Home tiba-tiba ia berubah menjadi warna kuning. Dan tentu sejauh ini perubahan dari warna ini memang belum dijelaskan secara gamblang oleh pihak Sony maupun Marvel Studio. Lewat TV spot terbaru dari Spider-Man No Way Home, di sini kita melihat dengan jelas Electro terlihat menggunakan suit khusus untuk mengendalikan kekuatan listriknya. Ditambah lagi ketika ia menembakkan laser listrik dari tubuhnya, justru wujudnya menyerupai bentuknya yang ada di dalam komik. Berbeda sekali kasusnya dengan di The Amazing Spider-Man di mana listrik sudah menjadi bagian di dalam tubuhnya dan warnanya kebiru-biruan. So, sekarang mari kita langsung ke teori pertama di mana banyak yang menduga kalau Electro yang satu ini bukan berasal dari universe The Amazing Spider-Man tapi dari universe yang lainnya. Menanggapi teori kita yang pertama ini, jelas teori ini berangkat karena memang ada beberapa kecurigaan yang sangat signifikan terkait dengan kostum yang digunakan oleh Electro. Jelas dengan kostum seperti ini tidak menandakan bahwa Electro yang satu ini terpapar ataupun tersengat listrik yang sangat kuat, melainkan memang kekuatan listriknya dibentuk oleh dirinya sendiri dengan kostum yang ia gunakan. Dan jelas kejadiannya berbeda sekali dengan yang ada di The Amazing Spider-Man di mana hal tersebut diperoleh oleh Electro karena mengalami kecelakaan yang sangat dahsyat sehingga membuat ia bermutasi menjadi manusia listrik. Sedangkan yang kita lihat di trailer Spider-Man No Way Home, jelas di sini Electro-nya masih manusia biasa yang bisa mengendalikan listrik lewat suit-nya guys.
Untuk memperkuat dugaan kita ini, mari kita kembali ke sinopsis asli dari Spider-Man No Way Home, di mana film Spider-Man No Way Home ini memang diceritakan harus berurusan dengan alam semesta yang berbeda akibat kesalahan mantra dari Tom Holland dan juga Doctor Strange. Kalau kalian memahami dengan benar sinopsis tadi, jelas ada kemungkinan bahwa sosok Electro di Spider-Man No Way Home tidak harus dari alam semesta yang sama dengan Spider-Man Andrew Garfield. Bisa saja dia dari universe lain yang juga memiliki kehidupan Spider-Man di dalamnya. Dan sekali lagi, karena bentuknya berbeda sekali dengan Electro yang hadir di The Amazing Spider-Man, jelas Electro di versi universe lain ini memiliki teknologi yang sangat canggih dan juga memahami bagaimana caranya bisa mendalikan listrik seperti yang kita lihat di trailer dari Spider-Man No Way Home ini guys. Jadi khusus untuk teori yang pertama, kalau Electro ini bukan berasal dari universe The Amazing Spider-Man, jelas tidak perlu banyak lagi kita explore dan juga kita jelaskan, karena memang kalau berbeda, jelas ini sudah pasti bentukannya juga berbeda dengan versi The Amazing Spider-Man. Sekarang mari kita lanjut ke teori yang kedua yang banyak yang mengatakan kalau ini jelas tetap Electro yang dari universe The Amazing Spider-Man tapi dengan beberapa perubahan dan juga peningkatan yang luar biasa. Khusus untuk teori yang kedua ini kita memang cukup yakin karena memang di mana lagi Electro yang pernah hadir di versi live action kalau bukan di universe-nya The Amazing Spider-Man. Apalagi karakter yang memainkan Electro di No Way Home juga sama dengan yang ada di The Amazing Spider-Man, tentu saja aktor Jamie Foxx. Belum lagi di sini juga banyak sekali rumor yang mengatakan kalau Spider-Man Andrew Garfield juga akan muncul, dan jelas kehadiran Electro yang sebagai villain dari Andrew Garfield tentu akan memperkuat teori yang kedua ini. Tapi jelas keyakinan saja tidak cukup dan kalian butuh penjelasan yang real kenapa kita benar-benar yakin kalau ini adalah Electro yang sama dengan The Amazing Spider-Man. So sekarang mari kita jelaskan secara detail. Di balik keputusan mengejutkan antara Marvel dan juga Sony untuk mengubah warna Electro untuk Spider-Man No Way Home, mungkin ini merupakan bagian dari penjelasan bagaimana ia bisa kembali lagi hidup. Kalau kalian ingat di pertarungan akhir di The Amazing Spider-Man, kita tahu kalau Electro dikalahkan oleh sumber kekuatan listrik yang sangat besar. Nah di momen ini kita tahu sendiri kalau Electro tiba-tiba menghilang dan bersatu menjadi aliran listrik yang sangat besar itu guys. Nah dari kekalahan Electro ini yang membuat kita semakin curiga, jangan-jangan ia ini tidak benar-benar hilang dan juga lenyap. Justru ketika ia diserang dengan kekuatan yang sangat besar itu, malah Electro ini berevolusi menjadi sumber yang kuat itu juga. Bagaimanapun, seorang Electro ini mampu berfungsi dan juga berubah menjadi energi murni sebelumnya, yang kemudian mengarah ke bentuk dirinya yang lebih solid di kemudian hari. Yang semakin membuat kita yakin kalau Electro ini berasal dari universe The Amazing Spider-Man karena memang di ending dari The Amazing Spider-Man ia berakhir di antara tiang dan juga kabel listrik. Sedangkan di dalam trailer No Way Home pertama kali kemunculan dari Electro ini justru juga berasal dari antara kabel-kabel listrik, dan di sini kita melihat dengan jelas perpaduan warna yang kebiru-biruan dan juga kekuning-kuningan, dan ini menunjukkan bagaimana perubahan warna antara biru dan juga kuning justru terjadi ketika ia pertama kali muncul ke universe yang berbeda, tentu saja di universe-nya MCU. Terkait dengan perubahan wujud dan juga warna yang ada di The Amazing Spider-Man dengan di No Way Home, di sini kita bisa jelaskan pada dasarnya memang pancaran listrik kebiru-biruan ini justru lebih kuat daripada listrik yang berwarna merah, oranye ataupun kuning. Jadi pada intinya memang di sini masuk akal kalau kita menduga ketika Electro yang kebiru-biruan yang hadir di The Amazing Spider-Man masuk ke universe yang berbeda yaitu universe MCU, maka kekuatan listriknya tidak akan sekuat seperti kekuatan yang ada di universe-nya sendiri. Nah untuk di Spider-Man No Way Home tentu dia akan mencari cara untuk bisa mengendalikan kekuatannya, karena memang ketika ia berpindah ke universe-nya No Way Home ini, kekuatan kebiru-biruannya ini tidak muncul dan ia berubah menjadi manusia biasa yang hanya memiliki kekuatan listrik yang sederhana dan tidak sekuat ketika ia berada di universe-nya sendiri. Jadi teori kita di sini adalah ketika pertama kali ia bertemu dengan Spider-Man dan juga melakukan pertarungan, tentu di awal pertarungan tersebut Electro akan kalah karena memang kekuatannya tidak sehebat seperti yang ada di universe The Amazing Spider-Man. Tapi setelah itu kemudian Electro belajar dari kekalahannya dan juga mencari cara untuk bisa mengendalikan kekuatan listriknya di universe-nya MCU ini guys. Dan tentu pada akhirnya Electro ini bisa mengendalikan kekuatannya lagi dengan menggunakan suit yang mirip yang digunakan dengan Ivan Vanko yang ada di Iron Man yang kedua. Atau jangan-jangan ketika pertarungan pertama melawan Spider-Man yang menggunakan suit sling ring yang sudah dimantrai oleh Doctor Strange, jangan-jangan kekuatan dari Electro ini bahkan sempat diserap oleh kekuatan dari kostum tersebut yang membuat kekuatannya tidak sekuat pertama kali ia muncul ke universe-nya MCU.
Tentu dengan menggunakan suit yang kita lihat di Spider-Man No Way Home ini akan sangat masuk akal untuk bisa membantu Electro bisa mengalahkan Spider-Man. Yang pada akhirnya ia benar-benar dendam dengan Spider-Man dan juga membentuk aliansi dengan The Lizard, Sandman, dan sebagainya untuk bisa mengalahkan Spider-Man di filmnya nanti. Jadi pada intinya memang tidak perlu kita perdebatkan lagi terkait perubahan warna dari kebiru-biruan menjadi kekuningan yang ada di Spider-Man No Way Home ini. Karena memang pada dasarnya warna kuning juga bagian dari warna dari listrik. Apalagi warna kuning banyak sekali bermunculan di pertarungan antara Andrew Garfield dengan Electro yang ada di film The Amazing Spider-Man yang kedua. Dan juga di akhir pertarungan antara Electro dan juga Spider-Man Andrew Garfield, bahkan kita dengan jelas melihat warna kuning yang bisa mengalahkan Electro dalam sekejap. Juga yang membuat kita yakin kenapa Electro yang akan merekrut banyak sekali penjahat dari universe lain untuk melawan para Spider-Man. Tentu di TV spot dari Spider-Man yang terbaru memang banyak sekali memfokuskan sosok Electro Jamie Foxx untuk hadir di Spider-Man No Way Home. Dan tentu dia memiliki peran penting untuk membuat team up kepada para villain-villain yang hadir di Spider-Man No Way Home. Termasuk ada satu lagi karakter yang benar-benar membuat kita curiga, tentu saja adalah Green Goblin yang memang baru muncul sedikit di TV spot dan juga trailernya. Mengingat bagaimana kerennya kekuatan Green Goblin dalam menghasut pikiran orang lain, tentu di sini ia juga memiliki peran penting dalam melawan para Spider-Man di Spider-Man No Way Home nantinya guys. Oke guys, sejauh ini mungkin hanya itu saja yang bisa kita jelaskan terkait mengapa Electro di versi No Way Home ini berbeda dengan universe-nya The Amazing Spider-Man. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga